Geger dan mengejutkan, aksi psikolog Lita Gading yang mengkritik keras aksi Aldila Jelita, istri Indra Bekti, yang mengumumkan dan melakukan penggalangan dana untuk membiayai perawatan dan pengobatan suaminya. Kritik keras Lita Gading tersebut dilakukan setelah netizen juga terbagi atas pihak yang pro dan pihak yang kontra dengan langkah istri Indra Bekti terkait penggalangan dana. Netizen yang pro mendukung, sedangkan yang kontra menghujat Aldila. Pro dan kontra juga di kalangan artis. Yang pro atas aksi penggalangan dana sebut saja Billy Syahputra, Gading Martin, hingga Aldi Taher. Lantas seperti apa klarifikasi pihak keluarga Indra Bekti atas aksi penggalangan dana tersebut? Benarkah inisiatif aksi tersebut bukan dari Aldila, melainkan dari sahabat-sahabat artis? Dan apa pula yang membuat Aldila menyetujui rencana penggalangan dana dari para artis tersebut? Benarkah lantaran biaya operasi, perawatan, dan pengobatan Indra sangat mahal, hingga Aldila menjual aset-aset berharga miliknya? Sementara itu, heboh pula pernyataan dokter yang mengungkap besarnya biaya pengobatan untuk pasien yang mengalami kondisi pecah pembuluh darah di otak seperti yang dialami Indra Bekti saat ini. Lantas, apa yang membuat biaya pengobatan dalam kasus Indra Bekti begitu mahal? Dan seperti apa pula efek terhadap Aldila Jelita dan keluarga ketika dalam kondisi mereka membutuhkan pertolongan? Justru menuai hujatan nan pedas serta keras dari beberapa pihak termasuk netizen. Di tengah hujatan, kritik, dan pro kontra atas aksi penggalangan dana, keluarga mengungkap biaya pengobatan Indra Bekti selama hampir sepekan di rumah sakit. Benarkah sudah mendekati 1 miliar rupiah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca geger netizen menghujat aksi pihak istri Indra Bekti melakukan penggalangan dana untuk biaya pengobatan Indra Bekti di rumah sakit akibat menderita pecah pembuluh darah di otak. Tak kalah geger pula aksi psikolog Lita Gading yang secara belak-belakan menyayangkan aksi penggalangan dana untuk Indra Bekti yang awalnya diumumkan oleh pihak Aldila Jelita. Menurut Lita Gading, langkah penggalangan dana tersebut seharusnya tidak disampaikan oleh istri Indra Bekti atau keluarga, baiknya disampaikan oleh teman atau rekan Indra Bekti. Selain itu, langkah penggalangan dana menurut Lita Gading juga terlalu dini, karena saat itu baru 4 hari Indra Bekti dirawat di rumah sakit. Lita Gading juga menilai bahwa banyaknya hujatan netizen terhadap Aldila Jelita diduga karena para netizen punya ekspektasi bahwa Indra Bekti memiliki banyak uang, memiliki asuransi, dan aset atau barang-barang berharga untuk dijual guna membiayai perawatan dan pengobatan Indra Bekti. Bagi Lita Gading, penggalangan dana hanya ditempuh kalau pihak keluarga sudah kepepet alias sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa diuangkan. Lantas benarkah rencana penggalangan dana untuk biaya pengobatan Indra Bekti awalnya memang atas inisiatif sahabat-sahabat artis Indra Bekti dan bukan sang istri? Istrinya Indra Bekti lagi menggalang dana. What? Untuk apa? Masa
baru beberapa hari udah seperti ini. Aduh, jangan deh ya. Lebih baik fokus pada kesehatannya dulu, nggak usah pakai galang-galang dana deh ya. Guys, penggalangan dana itu dilakukan oleh siapa saja, itu sah-sah saja, oke? Nah, apabila orang itu memang tidak mampu, orang tersebut memang butuh dana cepat ya, dalam arti penggalangan dana itu memang membutuhkan satu kriteria-kriteria khusus untuk memberikan satu empati. Ini adalah satu bentuk empati ya guys. Jadi tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada statement dari orang yang sedang dalam kesusahan tersebut, dan diproklamirkan tidak oleh keluarganya. Jadi dalam kasusnya Indra Bekti bukan mempermasalahkan tentang kok bisa ya dia minta dana. Ya, karena ini masih prematur dilakukan oleh seorang istri, yang diucapkan oleh seorang istri. Artinya masih sangat pendek gitu waktunya. 4 hari di rumah sakit sudah minta menggalangkan dana. Ekspektasi masyarakat terutama netizen ya, itu kayak tidak mungkin gitu loh, seorang Indra Bekti yang notabene terlihat banyak jobnya, artis, dan artisnya juga artis yang dari kecil ya, artinya dari dia masih muda sampai sekarang tetap eksis gitu. Tidak ada rasa ekspektasi itu tidak muncul bahwa dia tidak punya uang gitu loh. Jadi gini, masalah uang itu adalah masalah sensitif. Jadi hati-hati dengan masyarakat umum apabila diucapkan di publik, artinya ini sudah menjadi konsumsi umum dan pasti dibahas di mana-mana. Kuat mental dan tidak bisa harus menjaga nama baik Indra Bektinya. Makanya tadi itu kan yang gue omongin awalnya itu adalah teman-teman artis untuk mau melakukan penggalangan dana gitu loh. Makanya tadinya karena emang kita dilanya bilang nggak usah, tapi akhirnya ya udah deh, makanya dia ngomong itu untuk bilang legowo nih buat teman-teman yang mau untuk melakukan itu, ya udah silakan monggo gitu loh. Tapi karena memang Dila yang ngomong akhirnya jadi salah persepsi gitu loh. Tapi kan memang situasinya lagi kalut banget gitu loh, dan hari itu adalah hari pertama si Dila preskon juga kan gitu loh. Dia menyiapkan hati, jadi dianya pun juga lagi bayangin dia aja belum ketemu sama anaknya sama sekali gitu loh, suaminya juga lagi ada di sini gitu, terus pasti banyak yang lagi dia pikirin, banyak yang dia lakuin gitu. Jadi kalut pastinya, pasti kalut. Iya pastinya kan kita udah mengiyakan itu kan gitu loh, maksudnya mengiyakan itu untuk teman-teman yang mau untuk melakukan itu gitu loh. Berbeda dengan psikolog Lita Gading, teman-teman artis Indra Bekti seperti Billy Syahputra, Gading Martin, dan Aldi Taher justru mendukung rencana istri Indra Bekti melakukan penggalangan dana guna membiayai perawatan dan pengobatan sahabat mereka Indra Bekti. Tak hanya mendukung, Billy Syahputra dan Aldi bahkan memberikan donasi kepada Indra Bekti. Pasalnya, rencana penggalangan dana memang awalnya muncul atas prakasa teman-teman artis dan disetujui oleh Aldila Jelita, istri Indra Bekti. Proses penggalangan dana menurut pihak Aldila kini tengah berlangsung, namun belum diketahui berapa jumlah yang sudah terkumpul. Galang dana misalkan gua ada rezeki, kalau misalkan bisa gua ngasih sedikit rezeki gue yang gue punya, insya Allah mudah-mudahan nggak apa-apa lah selagi kita bisa bantu. Ya support ya, transfer langsung ke Kadila. Jangan cuma ngomong-ngomong doang kan. Maksud saya mereka lagi berduka, jangan dinyinyirin. Stop, istighfar gitu loh. Kalau nggak mau nyumbang materi, minimal nyumbang doa. Kalau nggak nyumbang doa juga lebih baik diam. Donasi masih berjalan sekarang gitu loh, buat teman-teman yang Kak Bekti yang punya rezeki lebih, yang baik itu masih berjalan sekarang, dan alhamdulillah dan terima kasih banyak buat teman-teman Kak Bekti yang benar-benar peduli sama Kak Bekti dan masih menjalankan ini semua. Terima kasih. Ya jadi kan misalnya ini kan dari teman-teman artis gitu, misalnya siapa si A ngumpulin sama kolek sama teman-temannya, si B kolek sama teman-temannya gitu. Jadi belum tahu juga kita gitu. Yang penting kan ini emang terus berjalan juga karena emang banyak yang peduli sama Kak Bekti gitu. Di sini juga aku mau makasih semua para teman-teman Mas Bekti, semuanya deh yang aku nggak bisa ketemuin, aku minta maaf karena memang saat ini aku cuma bisa berjuang dulu nih buat Mas Bekti di masa kritis ini gitu. Tapi makasih banget semuanya, baik banget dari teman-teman Mas Bekti,
pemimpin-pemimpin kerjaannya Mas Bekti juga, Bu Siwi, semuanya dia pokoknya yang bisa mengerti keadaan Mas Bekti saat ini. Aku makasih banget gitu support dan dukungannya gitu. Di tengah panasnya hujatan dan kritik terhadap aksi penggalangan dana untuk biaya perawatan dan pengobatan Indra Bekti, pihak keluarga akhirnya menjelaskan mengapa sampai Aldila Jelita yang justru mengumumkan rencana penggalangan dana di hari keempat Indra Bekti dirawat di rumah sakit. Menurut Komoriki, adik ipar Aldila, kondisi pikiran Aldila ketika itu tengah kalut, sehingga pernyataan soal penggalangan dana itu terlontar dari mulutnya. Namun sebenarnya, yang memprakarsai dan menginisiasi dilakukannya aksi tersebut adalah sahabat-sahabat selebriti. Aksi penggalangan dana pun disepakati Aldila setelah dirinya menjual beberapa aset seperti cincin dan tas branded milik Aldila. Sebenarnya Dilanya itu nggak ngegubris soal haters dan apa segala macam gitu loh, karena memang fokusnya dia sekarang itu kan ke kesehatan suaminya, ya kan, dan ya dianya pun juga taat juga beribadah, jadi dia balikin lagi ke Allah gitu loh. Tapi kemarin itu gue mencoba untuk sedikit memberikan informasi gitu loh tentang kejadiannya seperti apa gitu loh. Dan kenapa Dila juga yang ngomong kan, maksudnya orang dalam keadaan yang, maksudnya kita nggak lagi liburan gitu loh, lagi nggak nyantai, pasti keadaan pikiran, hati dan segala macam lagi semrawut gitu loh. Dan ya itu keomongan, jadi nggak mikirin nanti gimana-gimananya gitu loh, karena emang pada awalnya, pada dasarnya adalah di hari pertama itu teman-teman artis sudah pengen untuk melakukan penggalangan dana itu, karena memang kita bilang nggak usah dulu deh gitu, tapi karena emang biayanya gitu, akhirnya ya Dila itu memberikan statement itu karena emang untuk bilang ya udah silakan gitu loh, yang mau untuk melakukan penggalangan dana, yang mau untuk berbuat baik sama Kak Bekti silakan. Kalau buat aset makanya kan pasti Dila pun udah memperhitungkan segala macamnya kan gitu ya kan, kenapa sampai ada menyuruh orang untuk silakan untuk melakukan penggalangan dana, pasti udah banyak yang dia pikirkan gitu loh ya kan. Makanya ya apa yang bisa dilakukan ya dilakukan gitu. Apa ya, lagi agak, emang kita lagi berat karena kita lagi usahain banget saat ini. Kayaknya aku mau membuka penggalangan dana gitu untuk Mas Indra, karena yang tampaknya akan 20 hari ke depan Mas Bekti itu akan di sini gitu. Jadinya biayanya udah sangat besar di hari keempat ini gitu. Jadi aku udah broadcast ke beberapa teman-teman juga, alhamdulillah ya mulailah ada beberapa yang udah memberikan kebaikannya, keikhlasannya, yang nggak mau dikasih tahu siapa namanya. Ya alhamdulillah sih. Jadi semoga yang mendengar ini juga bisa membantu Mas Bekti gitu. Berharap ada tangan-tangan baik yang bisa nolongin Mas Bekti sampai sehat gitu. Amin, amin. Kembali lagi tadi yang kalau saya pribadi lebih fokus ke kesembuhannya. Jadi kalau nanti saya tanyakan hal-hal yang seperti itu, takutnya malah membuat drop atau apa. Jadi biar fokus aja lah sama kita mau apa, mau ngelakuin apa, nih tindakannya gimana, kesembuhannya seperti apa. Ya, cobaan ya ini semua. Jadi ya mudah-mudahan keluarga besar diberikan kesabaran, Dela juga seperti itu. Karena kan ini nggak tahu ya, namanya kejadian seperti ini nggak ada yang mau lah. Kejadian seperti ini maunya sehat walafiat, tapi memang ini memang cobaan yang harus dihadapi ya. Kita sebagai teman ya support, berdoakan terus supaya keluarganya tetap sabar ya, semuanya juga baik-baik. Geger pernyataan psikolog Lita Gading, kritik keras aksi Aldila Jelita menggalang dana untuk biaya pengobatan suaminya Indra Bekti. Heboh pula pernyataan dokter soal biaya pengobatan untuk pasien yang mengalami kondisi pecah pembuluh darah di otak seperti yang dialami Indra Bekti saat ini. Benarkah biaya miliaran rupiah adalah hal yang wajar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
semuanya, jangan lupa saksikan Intens sehari 3 kali guys. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Mantap. Geger pernyataan psikolog Lita Gading, kritik keras aksi Aldila Jelita menggalang dana untuk biaya pengobatan suaminya Indra Bekti. Heboh pula pernyataan dokter ketika menyebutkan biaya pengobatan untuk pasien yang mengalami kondisi pecah pembuluh darah di otak seperti yang dialami Indra Bekti saat ini. Untuk orang dengan kondisi demikian, menurut dokter spesialis bedah saraf membutuhkan biaya tinggi. Hal tersebut dipicu oleh mahalnya alat-alat yang dibutuhkan untuk operasi dan merawat pasien selama di ICU. Selain itu, resiko gangguan pecah pembuluh di otak mengakibatkan fatalitas tertinggi dari semua penyakit lainnya. Ada pasien yang bisa kembali pulih, tapi ada pula yang tidak, tergantung lokasi pendarahan di otak. Lebih khusus lagi, setiap orang punya tingkat pemulihan yang berbeda. Memang operasi otak itu biasanya memerlukan biaya yang lebih tinggi. Kenapa? Karena memerlukan investasi alat-alat robotik, mikroskop, semua yang canggih-canggih ya. Terus kemudian juga obat-obatannya dan alat-alat operasi yang lainnya juga sangat mahal sekali. Itu yang menyebabkan operasi otak harganya relatif lebih tinggi dibandingkan operasi lainnya. Ini data statistik di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Pendarahan otak itu adalah salah satu penyebab kecacatan dan, mohon maaf, fatalitas tertinggi. Biasanya kita selalu katakan pada pasien mesti sabar dan lakukan mungkin terapi sampai lebih kurang 6 bulan. Sekarang masih ini aja sih, masih diobservasi karena ngelihat mungkin tensinya Babang ini emang yang masih suka naik turun gitu. Jadi kalau untuk overallnya alhamdulillah sudah baik, semuanya udah stabil. Setelah operasi, jadi sebelum 24 jam Indra udah sadar itu dia terakhir. Karena saya baru balik dari Kalimantan, dari luar kota, iya. Jadi ya belum ke sana lagi gitu. Dan memang dibatasi ya untuk menjenguk, jadi saya juga nggak mau jadi kita doain sama-sama lah dari jauh bagaimana Indra. Nah toh juga Dela gitu ya, terus juga ini Baren yang keluarga paling dekat sama Indra juga memberi kabar kepada kita semua, sudah alhamdulillah sudah membaik ya gitu. Tak hanya itu, yang juga bikin geger adalah pernyataan psikolog terkait efek buruk dari hujatan netizen terhadap Aldila Jelita soal penggalangan dana. Menurut psikolog, menyerang pihak yang meminta pertolongan di saat mengalami masalah dengan hujatan bukan pertolongan, melainkan akan menambah beban psikologis yang berat bagi orang atau pihak yang dihujat. Sikap yang bijaksana menurut psikolog terhadap pihak yang meminta pertolongan atau bantuan karena mengalami masalah, apalagi kalau masalahnya cukup fatal, adalah dengan memberikan pertolongan atau bantuan. Kalaupun tidak bisa memberi pertolongan, sikap yang bijak adalah dengan tidak menghujat atau diam. Coba bayangkan ketika seseorang lagi kena masalah yang berat banget, yaitu orang tersayangnya itu mengalami sakit yang bisa dikatakan cukup fatal. Ketika dia minta pertolongan, bukan pertolongan yang dia dapat, malah hujatan. Nah, bisa nggak teman-teman di sini bayangkan rasanya bagaimana seperti itu? Kalau misalnya memang kita mau merespon ataupun mau memberikan pendapat, sebaiknya kita lihat-lihat tempat dan lihat-lihat kondisi seseorang aja secara bijak. Orang yang minta pertolongan ya baiknya kita kasih pertolongan. Kalaupun nggak mau kasih pertolongan atau nggak bisa kasih pertolongan, ya lebih baik nggak ngomong apa-apa daripada memberikan masalah lain aja gitu. Ketika ada seseorang yang bekerja di bidang public figure, yang ditampilkan memang selalu yang kita lihat itu yang bagus-bagus. Kita nggak pernah lihat apa yang ada di balik kehidupan mereka yang sebenarnya. Pasti ada sulitnya, pasti ada susahnya, pasti ada kondisi yang ditutupin juga. Jadi sebaiknya memang kita membantu saja
orang-orang yang memang membutuhkan bantuan siapapun itu. Kalau dibilangin sedih banget gitu, karena ngadepin Mas Bekti yang dia harus kehilangan memori, sometimes dia harus lupa yang ke depan ini, sometimes dia suka lupa nama anaknya. Awal-awal gitu aku agak oh my god dia lupa nama anak gitu. Aku nggak mau yang nge-push dia juga gitu. Tapi baru tadi pagi aku bersyukur banget dia bisa nyebut nama anak di mana, anak di mana aku mau ketemu gitu. Jadi aku bilang ada di sana lagi main gitu. Dia bisa sebut nama anak-anak semuanya gitu. Jadi aku bersyukur banget di kemarin tuh aku cuma berdoa. Pokoknya saat ini aku cuma percaya sama Tuhan sama Allah, kalau semuanya aku bisa lewatin, aku bisa kuat karena Allah itu aja. Karena itu buat aku, doa aku udah ijabah banget. Mas Bekti bisa ngelewatin operasi besoknya. Mas Bekti ini kayak mukjizat banget, dia besoknya bisa sadar dan dia bisa ngenalin aku. Geger dokter ungkap besarnya biaya pengobatan yang dibutuhkan seorang pasien yang mengalami kondisi pecah pembuluh darah di otak. Lantas benarkah biaya pengobatan Indra Bekti selama hampir sepekan sudah 1 miliar rupiah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Heboh, dokter mengungkap besarnya biaya pengobatan pasien yang mengalami kondisi pecah pembuluh darah di otak seperti yang dialami Indra Bekti. Yang juga mengejutkan adalah besarnya biaya yang dikeluarkan keluarga untuk perawatan Indra Bekti di rumah sakit. Menurut pengakuan pihak Aldila Jelita, tepatnya adik ipar Aldila Jelita, Komoriki, total biaya perawatan, operasi, termasuk pengobatan Indra Bekti di ICU Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat selama hampir sepekan sudah hampir 1 miliar rupiah. Besarnya biaya tersebut akan terus membengkak karena selama 20 hari ke depan, Indra Bekti tetap dirawat di ICU rumah sakit tersebut pasca menjalani operasi akibat mengalami pembekakan pembuluh darah di otak. Lantas, seperti apa kondisi Indra Bekti pasca menjalani operasi? Benarkah kesehatannya membaik? Biaya dari rumah sakit sendiri kan emang hampir gitu loh, hampir 1 gitu kalau karena emang masih belum di ruangan rawat inap juga kan. Berarti masih ratusan juta ya Kak, bisa dibilang belum mencapai 1 M ya? Ya hampir 1 M. Kalau keadaan Kak Bekti alhamdulillah gitu masih terus membaik, makanya minta tolong terus doanya buat teman-teman, buat yang kenal sama Kak Bekti gitu, semuanya minta tolong doanya gitu loh buat Kak Bekti biar kondisinya terus baik dan segera pulih. Dokter pun bilang Mas Bekti itu semangatnya luar biasa, sampai tadi itu tensi dia tempat naik juga karena sakit kepalanya itu dia slow banget, yang kayak cuma pusing dong, minta obat dong gitu. Jadi itu buat dia, tapi buat para keluarganya ini tolong dijaga banget, kata dia bilang gitu. Jadi aku coba ngadepin ke dia, kenapa Bun? Oke, aku bilang gitu. Tapi kita keluarga tetap harus ngejaga informasi-informasi yang ada dari dokter gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.